hutang menumpuk. Maka ketika yang punya hutang mengklaim sebuah tempat namanya Natuna, itu tempat kami, itu wilayah perairan kami Indonesia, semua jenis bentuk pertambangan nggak boleh dihentikan, keluar, nggak bisa apa-apa. Mereka yang mengatakan aku Pancasila, orang-orang ngomong Pak, kenapa? Hutangnya 240 triliun. Orang hutang kan lemah, nggak bisa apa-apa, diklaim. Yang katanya berani garang, ternyata di sana ya nggak berani apa-apa. Nah jamaah sekalian, kan ingat kan diusir, diklaim sama Cina kan Natuna tuh. Jadi cara Allah memerangi itu unik, kadang di luar perkiraan. Maka jamaah sekalian, jangan sekali-kali memusuhi para ulama. Karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin menjadi wali Allah, pantaskan diri kita menjadi wali Allah. Dengan cara belajar, dengan melaksanakan apa yang dilaksanakan para ulama, berdakwah atau terlibat dalam dakwah walaupun bukan sebagai penceramah. Minimal meramaikan kajian, minimal membantu operasi kajian atau membantu dakwah di masyarakat, pondok pesantren dan macam-macam. Ini bagian daripada cara kita menjadi wali Allah. Sehingga kalau kita punya masalah, yang turun tangan untuk menyelesaikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang harus begini, jemaah sekalian. Kalau orang sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda lihat Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi di Gua Sur. Saat itu para algojo sudah sampai di depan pintu atau di depan Gua Sur. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis karena khawatir tertangkap. Maksudnya Nabi Muhammad tertawan. Rasul pun bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, itu kaki-kaki orang musyrik sudah nampak." Apa jawaban Nabi? "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Maka apa yang terjadi? Allah turunkan tentaranya bernama laba-laba. Dibuatkan jaring-jaring. Jaring-jaring dibuat sehingga orang-orang musyrik bilang, ini jaringnya masih utuh. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu tentara Allah. Ketika Musa alaihissalam, nabi sekaligus wali Allah Subhanahu wa taala, dikejar oleh Fir'aun. Saya membayangkan Musa itu menyelamatkan Bani Israel, wah betenan. Karena beliau menyelamatkan masyarakat, bukan tentara. Kalau tentara tuh umurnya sama, kekuatannya mirip-mirip, fisiknya juga sama, diperintah sana ya taat. Tapi yang beliau bawa tuh apa? Satu kaum, masyarakat. Ibarat kita ini membawa orang-orang Solo, menyelamatkan diri dari Fir'aun Solo. Fir'aun lah, misalkan ada Fir'aun, siapa gitu nih ya. Kita lari. Tentu saja geraknya lamban. Ada kakek, ada nenek, ada anak kecil, ada yang minta susu, ada yang minta ASI. Kebayang gak sih? Saya membayangkan membawa masyarakat yang begitu banyak itu. Ya Allah, luar biasa itu perjuangan Nabi Musa sama Nabi Harun. Apalagi Bani Israel yang suka protes. Kemudian apa? Dihadang, digiring ke laut. Kemudian di depan mereka Laut Merah terbentang. Di belakang mereka musuh. Kiri kanannya hanya padang pasir tandus. Bibir pantai hanya padang pasir. Enggak ada hutan tempat berlari. Saat itu kaumnya Nabi Musa yang baru beriman mengatakan, "Inna lamudrakun." Musa, kita akan dikejar, kita akan ditangkap. Jawaban Nabi Musa luar biasa karena beliau yakin Allah pasti menolong. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Allah bersama denganku, Rabbku bersama denganku, dan Allah akan memberikan solusi kepadaku. Masya Allah, Allah memberikan solusi kepada Musa dari arah yang tidak disangka-sangka. Anidrib bi'asaqal bahra, pukulkan tongkatmu ke laut, famfalaqa, lautnya terbelah, kemudian menjadi seperti dua gunung. Musa pun bisa menyelamatkan diri. Itulah wali Allah jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Fir'aun seharusnya sadar bahwa itu bukan kekuatan manusia biasa, bisa membelah lautan, tapi bukannya sadar, tambah kafir. Memang orang yang telah dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, ketika melihat berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukannya semakin tunduk, tapi semakin
semakin angkuh. Seharusnya berbagai macam bencana yang menimpa negeri kita, Anda bayangkan mulai dari gempa, tsunami, gunung meletus, banjir di mana-mana, Garut belum selesai, Bima belum selesai, tiba-tiba Semeru ya. Nanti apalagi, seharusnya membuat kita sadar bahwa ini ada masalah dengan negeri kita. Apa masalahnya? Boleh jadi karena memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Habibuna Habib Rizik, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang terpenjara dengan dolim. Anda bayangkan, ditangkap baru dicarikan pasalnya. Pasal PPKM, pasal prokes, nggak kena. Kemudian cari pasal lain, penipuan. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan hasil swabnya. Loh, ngapain dijelaskan hasil swabnya? Ya, katanya penipuan. Akhirnya di penjara berapa? 4 tahun. Sementara koruptor 17,5 triliun, 17,5 triliun, penjara 4 tahun, 55 bulan. 4 tahun, 5 bulan. Ya, kok sama? Ya. Coba Anda bayangkan, penjara yang sangat dolim jemaah sekalian. Munarman sampai sekarang nggak jelas nasibnya, ya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Katanya di penjara di bawah tanah, remuk mungkin tuh ya. Anda tahu Pak, kalau orang kasus terorisme itu 14 hari nggak boleh dijenguk. Bisa ditambah lagi 14 hari. Kalau belum selesai bisa ditambah 3 bulan. Itu belum boleh didampingi pengacara. Kalau belum selesai bisa 9 bulan 2 pekan. Ya Allah, remuk tenan Bu. Anjur itu. Oh, dipukul no pasti no. Cerita teman-teman itu, mohon maaf Bu ya, sampai teman saya, ada teman itu yang pernah masuk karena kasus itu, gimana? Ya ngeriset, ditidurkan di atas meja, dikasih handuk tipis, lalu disiram. Itu efeknya seperti tenggelam. Ada yang ditelanjangi, mohon maaf, bulu kemaluannya dibakar, bukan dicabut. Ngeri Pak ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Anda bayangkan kalau 9 bulan. Dan yang tangkap itu para ulama. Saya membayangkan kalau itu ulama, sekarang katanya sudah 350 orang ditangkap. Berarti ada 350 istri, kalau masing-masing mereka punya satu istri yang kehilangan suami. Kalau mereka itu punya anak, berarti ada 700 anak yang kehilangan bapak kalau masing-masing anaknya 2. Target mereka katanya, target Densus itu sekitar 7.000 katanya, yang terlibat dalam jaringan terorisme. Ya apapun keterlibatannya, pernah bantu, pernah apa, 7.000. Kalau 7.000, kalau istri mereka masing-masing satu saja, berarti ada berapa istri yang kehilangan suami? 7.000 istri. Kalau masing-masing mereka punya, nggak usah banyak-banyak, 2 saja anaknya, berarti ada berapa anak yang kehilangan bapak yang tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga? 14.000. Kalau dari 7.000 itu ada, nggak usah banyak-banyak, 500 aja dai, dan dai mereka, Ustadz yang ditangkap di Padang itu saya kenal. Dia seorang alumni terbaiknya Madinah, nama Ustadz Latif. Dulu pernah ngisi bareng, karena saya ngisi di sana, boleh pernah nemani saya ngisi. Kaget kemarin, tangkap katanya. Beliau dai terkenal di Padang, alumni terbaik Madinah. Belum lagi pemilik pondok pesantren Ustadz Azhari di Pokusumo, Lamongan, alumni Nguruki beliau. Saya tuh pernah ke sana, ke Lamongan. Kayaknya pernah ngisi di sini juga beliau. Pernah sering ngisi di sini Ustadz Azhari. Saya pernah ngisi di pondoknya berkali-kali, diminta untuk ngisi jurnalistik karena saya dari basic saya memang jurnalis. Belum lagi Ustadz Farid punya pesantren, punya murid banyak di seluruh Indonesia. Zain An-Najah, Masya Allah. Anung juga luar biasa. Masing-masing 500 saja dari 7.000 tersebut ulama ataupun aktivis dai. Dan mereka dari 500 itu punya murid ngaji 50 aja dibagi rata, padahal pesantren itu bukan 50. 500, 600. Siapa yang menggantikan ustadz mereka yang mencarikan makan kalau santrinya belum bayar SPP? Siapa kalau bukan ustadznya? Saya bayangkan, ya Allah, 50 kali 500 berapa Pak? 25.000. Betul ya? 25.000. 25.000 santri, orang-orang ngaji, tidak punya ustadznya. Siapa yang ngajarin agama kepada mereka?
Saya membayangkan ya Allah. Jadi begini ya mas kalian. Tadi saya sudah bilang, memang sengaja sepanjang sejarah dalam perang melawan kebenaran, orang-orang jahat itu sebelum menangkap, membunuh, atau menyakiti fisik, mereka membuat narasi jahat dulu, membuat diksi-diksi jahat, yaitu istilah-istilah jahat, terorisme, radikalisme, ekstremisme. Mereka tidak pakai sesat, aliran sesat nggak pakai. Kenapa? Karena sesat itu standarnya jelas, Al-Quran sama As-Sunnah. Kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah berarti sesat. Nah ini ulama, gimana mungkin disesatkan? Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka punya sanad keilmuan. Bahkan Dr. Zain An-Najah, beliau adalah siapa? Dewan Fatwa MUI Pusat. Fikih kontemporer lagi. Fikih kontemporer itu beda sama fikih ibadah. Kalau Anda tanya bagaimana hukum sholat itu gampang, karena ulama sudah membahasnya, tinggal dinukil. Tapi kalau fikih kontemporer itu pakai mikir. Karena ini maksudnya kira-kira apa ya? GoPay, Gojek, kemudian hukum apa namanya? Jualan apa istilah sekarang itu? Online, kemudian jual, itu semuanya dikaji. Bagaimana hukum menyuntikkan sperma apa namanya dalam kambing atau sperma sapi, unta misalkan ya, itu gimana caranya? Gimana kalau boleh nggak kawin silang, sperma unta dikawinkan dengan sperma sapi misalkan, itu boleh? Itu semua yang mengkaji siapa? Para ulama halal haram itu. Ya. Masyaallah muslimin. Mereka sengaja tidak pakai diksi sesat. Yang dipakai adalah terorisme, radikalisme maupun ekstremis. Kenapa? Ini semua bisa dikenakan kepada umat Islam. Maka semenjak zaman dahulu, jemaah sekalian, perang melawan kebenaran, orang-orang jahat selalu memakai diksi yang tadi. Apa itu? Contoh, pada zaman Nabi Lut. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut, dan Nabi Lut itu nggak dituduh sebagai orang sesat. Tapi tuduhannya apa? Biar ada legitimasi, izin untuk memerangi mereka, ada permakluman dari masyarakat untuk menyakiti mereka. Maka orang-orang jahat pada zaman dulu menyebut Lut dengan unasui yatatoharun, manusia yang sok suci gitu. Dalam Al-Quran disebutkan itu, unasui yatatoharun. Kemudian zaman Nabi Musa, Fir'aun untuk melawan Nabi Musa susah. Kenapa? Musa membawa bukti kebenaran, Musa membawa kebenaran, Musa mengajak untuk berbuat adil, Musa meminta kepada Fir'aun untuk berbuat adil. Maka caranya bagaimana? Nggak mungkin dia mengatakan Musa tidak adil. Oh itu dakwah Nabi Musa. Atau mengatakan Musa sesat. Nggak bisa. Tapi jawabannya apa? Mereka disebut apa? Sirdimatun kolilun. Kelompok teroris yang jumlahnya kelompok teroris yang jumlahnya sedikit. Kelompok pengacau keamanan yang jumlahnya sedikit. Itu tuduhan yang dialamatkan kepada siapa? Nabi Musa. Mereka tidak akan menyebut Nabi Musa itu sesat. Karena sesat itu standarnya jelas. Kemudian apa kata Fir'aun kepada Musa, kepada penggawa kerajaannya, kepada para menterinya, supaya bisa menangkap Musa, menyiksa Musa, bahkan membunuh Musa? Apa dia bilang? Daruni aqtul Musa waliyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Biarkan aku untuk membunuh Musa, buatkan undang-undang yang membenarkan perbuatanku. Kenapa? Kalau Musa dibiarkan, yubaddila dinakum, dia akan mengganti ideologi negara kalian. Ideologi kerajaan kalian. Mirip-mirip lah sekarang dituduhkan kepada para ulama. Ulama yang membuat, menyusun Pancasila, ulama juga yang dituduh anti Pancasila. Sementara mereka yang merubah Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila, aman-aman aja dari tuduhan tersebut. Ini tuduhannya Fir'aun. Au ayyudhira fil ardil fasad. Kalau Musa dibiarkan hidup, kalau nggak ditangkap, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Padahal Musa belum pernah menghasut orang untuk memerangi Fir'aun. Musa nggak pernah menghasut orang untuk ngebom sana sini, nggak ada. Tapi tuduhan itu ada. Jadi dibuatkan dulu jamaah sekalian diksi, dibuatkan istilah. Supaya apa? Supaya ada legitimasi, ada izin dan permakluman, pembenaran bahwa menangkap mereka itu legal, menangkap mereka itu boleh, bahkan membunuh mereka boleh. Umat nggak boleh protes. Sengaja itu. Zaman Nabi Muhammad pakai diksi yang jahat. Apa kata mereka? Syairum majnun. Muhammad itu penyair gila. Penyair paling pinter tapi gila. Ini kan padanannya nggak bener. Penyair pinter tapi gila. Nggak bener itu.
Orang gila tuh nggak pinter. Ya. Tapi ya namanya kejahatan tuh begitu, otak-atik, gato, ya ngono. Terus apa lagi? Dulu katanya mereka adalah orang yang terbelakang pendidikannya. Ternyata para dokter. Kamlut lagi. Semua kamlut lagi. Kemudian apa lagi? Sahirun kadzab, penyihir yang dusta. Itu tuduhan kepada Nabi Muhammad supaya ada legitimasi dari para penjahat untuk menyiksa, menangkap, bahkan membunuh Nabi Muhammad beserta dengan pengikutnya. Zaman sekarang begitu juga jamaah sekalian. Akan ada legitimasi-legitimasi lain kepada para dai, para aktivis ataupun umat Islam supaya dibenarkan untuk disiksa, dilegitimasi. Maka kenapa mereka tidak pakai diksi sesat, munafik, musyrik? Enggak pakai mereka. Pakai apa? Teroris, radikalis, ataupun Ini perang istilah, Bu. Dalam sepanjang sejarah ada namanya harbul mustalahat, perang istilah, perang stempel. Itu sudah terjadi di zaman dulu tuh. Jadi bagaimana orang diistilahkan dulu, distempel dulu. Oh, boleh. Oh, ulama. Oh, dia orang baik. Ada penempelan, stempelan. Nah, baik jemaah sekalian. Jadi, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mereka adalah para wali Allah. Haram bagi kita untuk memeranginya atau membantu orang yang memeranginya. Yang kedua, mereka manusia pilihan Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kami wariskan ilmu Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih dari kalangan para ulama. Itu ulama. Kemudian jamaah sekalian selanjutnya adalah apa? Jasa ulama untuk bangsa apa sih? Banyak sekali. Yang pertama, dulu sebelum Indonesia ini merdeka, pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu, orang-orang Barat membagi Indonesia menjadi dua. Satu primitif, yang kedua modern. Jadi sejarah Indonesia modern, ada sejarah Indonesia primitif. Kapan disebut primitif? Yaitu ketika Islam belum datang. Maka mereka menyebut orang Islam dulu, orang Indonesia itu sebagai orang primitif. Apa itu? Yang pakaian baru kotang sama cawat. Kemudian datanglah pedagang Arab mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik. Yang dulu perempuannya cuma pakai kotang, ya. Kemudian diajarkan bagaimana cara pakai jilbab atau nutup tubuhnya minimal. Yang dulunya kalau setiap bulan purnama mereka akan mencari gadis untuk mereka sembelih, darahnya dikorbankan kepada para dewa. Semenjak datangnya para ulama itu nggak terjadi. Yang dulunya mereka membuat kelompok-kelompok kecil untuk apa? Untuk bermaksiat, yaitu apa? Saya lupa agamanya Buddha Siwat apa ya. Pokoknya ada sebuah aliran nanti ada saya coba cari ya. Di mana mereka ini zaman-zaman dulu orang-orang Hindu itu mereka berkumpul, laki perempuan suami istri campur dalam sebuah tempat. Di situ mereka akan maksiat bareng-bareng. Ambil istri orang, tukaran istri, habis itu mereka mabuk bareng-bareng. Ya, istri orang tuh jadi istri bersama.